Baik, di sini kita akan mensimulasikan dan juga merangkai untuk bel cerdas cermat sesuai dengan gambar yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat pada aplikasi sumber relay ini terdapat beberapa komponen. Di sini ada sumber, ada line, ada netral, ada sumber 3 fasa, ada juga relay, kontaktor, impuls, timer, anak kontak, banyak di sini. Juga ada juga overload, MCB, motor dan juga beban lampu seperti itu. Langsung saja kita rangkai untuk bel cerdas cermatnya. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan sumber di sini line L1 bisa kita rotasikan. Kemudian kita masukkan itu untuk tombol tekan ya. Kemudian kita ikuti sesuai diagram gambar saja. Di sini kita menggunakan anak kontak auxiliary kontak NO daripada relay 1. Kemudian setelah itu ada 3 buah auxiliary NC. Yang terakhir ada relay 1. Oke. Nah, di sini mudahnya aplikasi ini juga, kita untuk menyambungnya hanya perlu menekan-nekan saja dari titik ini ke setiap titiknya dan akan terhubung secara otomatis seperti itu. Baik, sudah selesai. Dan di sini kita masukkan sumber netralnya di bawah. Kita rotasikan. Kita buat rata ya. Ya, sudah. Oke. Di sini jangan lupa menambahkan lampunya. Ya, kita hubungkan dengan kita konekkan dengan relaynya. Seperti ini. Ya. Nah, untuk step selanjutnya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah merubah variabel setiap komponen. Nah, di sini kita lihat masih K1 semua ya, K1, 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 sehingga kita harus mengubahnya sesuai dengan diagram rangkaiannya seperti itu. Nah, di sini misalnya kita menggunakan anak kontak NC daripada relay kedua. Nah, cara merubahnya itu kita tekan yang ini ya. Nah, di sini kita bisa merubah ininya, nomornya. Nah, di sini kita bisa merubah nomornya. Nah, menjadi relay kedua. Sedangkan ini untuk menjadi relay ketiga dan terakhir menjadi relay keempat. Nah, di sini juga ada lampu. Nah, lampu ini bisa kita variasikan ya. Warnanya itu bisa kita ubah, misalnya untuk kelompok 1 merah, hijau atau kuning atau biru. Di sini kita mungkin bisa menggunakan lampu merah untuk kelompok 1. Baik, kita akan lanjut untuk rangkaian kelompok 2. Prinsip dasarnya sama. Kita menggunakan tombol tekan NO. Kemudian auxiliary kontak daripada relay 2. Kita hubungkan saja. Kita sesuaikan kayaknya. Ya. Kemudian NC. Dan relay kedua. Kemudian jangan lupa untuk lampunya. Tinggal kita sambungkan. Nah, kita sambungkan ke netralnya. Baik, jangan lupa juga kita mereset
variabelnya, nah ini masih K1 contohnya ini. Kita di sini merubahnya menjadi anak kontak ke relay kedua. Nah, sudah terubah. Nah, di sini sudah betul dari relay 1 ini punya relay 3. Kita ubah saja. Dan ini punya relay 4. Baik. Nah, untuk lampunya supaya tidak sama, ini kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai, sudah komplit. Kita lanjut untuk kelompok ketiga. Ya, kita hubungkan. Salah ya. Apabila ada salah sambung nih ya, misalnya salah sambung bisa kita hapus sambungannya. Nah, kita lampunya untuk kelompok 3. Ya. Kita ubah untuk variabelnya. Nah, ini punya anak kontak relay 3, kita ubah jadi nomornya 3. Ini betul relay 1, relay 2. Dan terakhir ini relay 4. Baik, dan untuk lampunya jangan lupa kita ubah supaya warnanya berbeda. Kita ubah menjadi warna kuning misalnya. Ini warna biru, hijau gitu ya. Hijau. Ya, sudah. Nah, baik, untuk rangkaian belnya sudah selesai. Untuk rangkaian belnya sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya kita adalah merangkai untuk timernya, sehingga nanti lampunya setelah ditekan, lampunya bisa mati otomatis. Nah, caranya cukup simple. Kita hanya perlu memparalelkan auxiliary kontak daripada relay 1, relay 2, dan relay 3. Seperti ini. Ya, seperti ini. Sudah. Ya. Kemudian kita gunakan timer. Nah, di sini kita gunakan timer yang simbol ini ya. On delay. Oke. Nah, di sini timernya bisa kita set untuk nilainya. Di sini ada delay. Nah, di sini bisa kita buat 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Nah, kita buat 4 detik saja supaya sedikit lebih lama. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita hubungkan adalah menghubungkan untuk relay 4. Nah, relay 4 ini yang nantinya bertindak sebagai preset rangkaian atau untuk mematikan lampu gitu, lampu belnya. Nah, di sini anak kontak daripada timer 1. Nah, di sini kita lihat variabelnya di sini masih K1 atau relay 1. Nah, cara merubahnya sama, kita tekan ini. Nah, tag, kita tekan tag dan kita ubah menjadi KT. Nah, sudah berubah ini KT1 dan ini juga KT1. Yang terakhir tinggal kita hubungkan untuk ke relay 4. Baik, sudah selesai. Nah, kita cek dulu rangkaiannya. Saklar 1, kontak 1, K2, K3, K4. Oke, 2, 2. Ini tekan ya. 1, 3, 4, 3. Ya, sudah selesai. Nah, di sini lupa kita ubah. Di sini kita ubah. Sini anak kontak yang relay kedua dan ini untuk relay ketiga.
Oke, baik, untuk rangkaian yang sudah selesai, langsung saja kita simulasikan dengan tekan ni play. Ya, kita lihat sudah ada merah dan biru di fasa dan di netral. Untuk selanjutnya akan kita simulasikan. Ya, di sini misalnya kita analogikan pada saat babak rebutan, misalnya pada saat kelompok 1 lebih duluan menekan bel, maka kelompok 2 dan kelompok 3 tidak bisa menghidupkan lampu bel mereka. Nah, dan juga fungsi timer di sini adalah pada saat kelompok 1 sudah menekan bel, maka lampu secara otomatis akan mati setelah 4 detik. Begitu juga fungsinya sama, misalnya kelompok 3 misalnya menekan bel lebih dahulu, maka kelompok 2 dan kelompok 3 tidak bisa menghidupkan lampu bel walaupun mereka menekan tombol tekannya, dan lampu akan mati secara otomatis setelah 4 detik. Nah, demikianlah simulasi untuk bel cerdas cermat menggunakan aplikasi Semua Relay. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang salah, mohon dimaklumi. Masih dalam tahap belajar bersama. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.